Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Jika Anda adalah seorang pengguna WordPress ya untuk berbagai kebutuhan website Anda, maka salah satu plugin yang umumnya diinstal adalah plugin tentang Search Engine Optimization atau plugin SEO ya. Dan yang sudah populer atau yang kerap kali digunakan adalah seperti misalnya Yoast SEO, kemudian juga All-in-One SEO ya. Nah, di video ini saya akan bahas tentang plugin SEO yang lain, yaitu Rank Math ya, yang mungkin Anda pada saat menonton video ini belum mengenal apa itu Rank Math ya, dan bagaimana cara settingnya ya. Maka di video ini saya akan bahas tentang Rank Math ya, dan mungkin nanti jika Anda ingin melakukan diskusi ya, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar apa yang ingin dibahas selanjutnya tentang Rank Math ini ya, atau mungkin Anda masih ada beberapa bagian yang belum mengerti, Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Oke ya, langsung saja. Untuk Anda yang ingin mengikuti tentang pengaturan Rank Math ini, silahkan Anda bisa mulai untuk melakukan instalasi dan juga setting di website Anda menggunakan plugin Rank Math ini. Simak videonya sampai habis. Oke, untuk Anda yang ingin menginstal Rank Math, silahkan Anda bisa masuk ke dashboard WordPress Anda terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan masuk ke tambah baru plugin ya. Kemudian kita akan cari dengan kata kunci Rank Math ya. Tunggu sampai dengan proses pencarian selesai. Di sini ada Rank Math SEO, Best SEO Plugin for WordPress to increase your SEO traffic ya, dari Rank Math. Oke. Di sini kita akan install sekarang. Tunggu sampai dengan proses instalasinya selesai. Jadi ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman semua yang mungkin ingin mencoba plugin SEO yang lain, maka salah satunya adalah Rank Math ini. Kita akan klik aktifkan untuk bisa menggunakan Rank Math SEO ini. Nah, di sini ya teman-teman, pada saat sudah berhasil melakukan instalasi Rank Math, maka kita akan masuk ke halaman Rank Math Registration ya. Jadi dengan kita menghubungkan website kita ke akun Rank Math, nantinya kita akan bisa mendapatkan saran kata kunci ya langsung dari Google saat kita memasukkan fokus keyword. Tidak hanya itu, kita juga akan bisa mendapatkan akses analisis SEO ya revolusioner dari Rank Math ini. Oke, kita akan connect your account di sini. Jika Anda belum melakukan pendaftaran di Rank Math, Anda sebenarnya bisa langsung melakukan pendaftaran di bagian ini ya, karena nanti kita bisa sign in menggunakan Google seperti ini. Nah, kita secara otomatis akan terhubung ya, atau nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran di website Rank Math-nya sendiri. Jika sudah, kita akan klik OK, Activate Now ya, untuk mengaktifkan Rank Math ini, untuk menghubungkan ya. Lalu selanjutnya di sini ada dua opsi ya. Di sini ada tipe mudah dan juga tingkat lanjut. Dan ini mungkin secara bahasa nanti berbeda dengan Anda yang menggunakan dashboard WordPress versi bahasa Inggris ya. Di sini saya akan memilih untuk tingkat lanjut ya. Karena apa? Karena nantinya kita bisa mengontrol ya tiap aspek SEO yang ingin kita atur. Jadi saya akan menggunakan versi tingkat lanjut. Atau mungkin jika Anda ingin hal yang lebih simpel, Anda bisa memilih untuk mode mudah seperti ini. Nah, kita akan menggunakan tingkat lanjut. Kita akan klik mulai panduan. Kemudian yang pertama adalah situs web Anda. Beritahu kami beberapa hal tentang situs Anda. Nah, di sini Anda bisa memilih ya. Kalian bisa memilih Arsha Shop ini apa ya, atau website Anda nanti seperti apa. Di sini saya akan menggunakan tipe toko web atau toko online ya. Dan kemudian jenis bisnis Anda bisa memilih organisasi atau bisnis lokal. Di sini pilih jenis yang paling menggambarkan bisnis Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan yang tepat, gunakan tipe organisasi atau bisnis lokal yang umum. Jadi teman-teman, ketika kalian tidak menemukan kategori yang sesuai dengan apa yang ingin kalian tampilkan di websitenya, di toko online-nya,
maka kalian bisa memilih untuk local business ataupun organization ya. Di sini ada local business atau organization. Atau jika mungkin teman-teman masih ini ya, merasa bahwa di sini sudah ada kategorinya, maka teman-teman bisa memilih dari pilihan kategori yang ada di sini ya. Misalnya di sini ada airline, kemudian konsorsium, corporation, educational organization, elementary school, high school ya. Bisa dipilih dari kategori ini. Misalnya di sini kita akan menggunakan clothing store ya, atau toko pakaian. Kita bisa menggunakannya di sini. Jadi teman-teman silakan bisa menggunakan kategori yang disesuaikan atau disediakan di sini, atau menggunakan tipe organisasi atau bisnis lokal jika tidak menemukan kategori yang tepat. Oke ya. Lalu kemudian nama perusahaan silakan diisi ya. Dan untuk Anda yang memiliki titik ataupun Google Business Profile atau Google My Business, Anda bisa memasukkan nama perusahaannya di bagian ini ya. Nantinya akan secara terhubung dengan Google My Business-nya, yang tentunya secara kinerja nanti akan memiliki pengaruh positif ya. Kemudian di sini ada logo untuk Google. Logo untuk Google ini adalah logo yang akan ditampilkan ya di bagian atas ini, kemudian di bagian Google-nya, lalu kemudian ada gambar berbagi sosial standar ya. Jadi gambar ini adalah ketika tidak ada gambar di artikel tersebut yang akan dijadikan sebagai thumbnail pada saat kalian share link artikel atau link post tersebut ke media sosial. Jadi akan menggunakan gambar ini. Dan jika kalian merasa bahwa pada saat melakukan pengaturan rank map belum memiliki gambar yang sesuai, bisa di skip dulu karena nanti kita bisa atur di dashboard dari rank map ini. Jika sudah, kemudian simpan dan lanjutkan. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang analytics ya. Hubungkan layanan Google. Rank Math mengotomatiskan semuanya. Gunakan tombol di bawah ini untuk menghubungkan situs Anda dengan Google Search Console dan Google Analytics. Ini akan memverifikasi situs Anda dan mengirimkan peta situs secara otomatis. Jadi teman-teman ya, jika mungkin di metode lainnya atau di plugin SEO lainnya kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu di Google Search Console, maka dengan layanan ini kita bisa langsung terhubung dengan Google Search Console ya. Manfaat menghubungkan akun Google di sini ada verifikasi kepemilikan situs, kemudian lacak peringkat halaman. Jadi ini fitur-fitur yang ada di Google Search Console kita akan bisa mendapatkannya secara langsung ya, cukup dengan menghubungkan layanan Google ini. Nah, kita tinggal pilih emailnya untuk menggunakan Google Search Console-nya. Nah, di sini dia nanti akan meminta akses tambahan ke akun Google-nya ya. Nanti untuk Anda yang belum menghubungkan, nanti bisa ada checklist, ada 3 checklist di bagian ini. Silakan checklist semua, kemudian izinkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini dia secara otomatis akan menampilkan domain yang tepat ya, domain yang tepat. Jadi akan sangat mudah ya untuk kita tidak perlu melakukan verifikasi di Google Search Console. Nah, tapi untuk di bagian analitik kalian bisa install manual ya untuk menambahkan sendiri di bagian Google Analytics. Di sini ada email reports ya, menerima laporan analytics secara periodik di email. Anda bisa aktifkan atau nonaktifkan di bagian ini karena nantinya kita juga akan mendapatkan laporan ya dari Google sendiri. Oke, klik simpan dan lanjutkan. Kemudian selanjutnya peta situs ya. Di sini kalian akan mengatur bagian peta situs mana saja yang ingin dimasukkan ke jenis posting publik ya. Di sini apakah ingin menyertakan gambar, kemudian posting publik yang ingin ditampilkan ya, yang akan dimasukkan ke sitemap ya. Jadi peta situs ini adalah sitemap. Nantinya secara otomatis akan membuat sitemap dalam format XML. Ini ya. Di bagian peta situs ini tidak ada perubahan yang saya lakukan ya, karena memang secara default pastinya sudah disarankan sesuai dengan kaidah SEO yang diyakini ya. Oke, simpan dan lanjutkan. Penyesuaian SEO otomatiskan beberapa tugas SEO Anda seperti membuat tautan eksternal nofollow, mengarahkan ulang halaman lampiran dan sebagainya. Jadi di sini no index kategori kosong dan arsip tag. Jadi tag yang diarsipkan kemudian kategori kosong yang tidak ada postnya maka akan dibuat menjadi no index ya. Mengatur arsip kosong ke no index berguna untuk menghindari indeksasi halaman konten tipis atau konten yang minim ya.
sehingga akan menimbulkan penurunan peringkat halaman. Lalu kemudian nofollow tautan eksternal secara otomatis akan menambahkan atribut rel nofollow untuk tautan eksternal yang muncul di post, halaman, dan tipe tulisan lainnya. Atribut ditetapkan secara dinamis saat konten ditampilkan dan konten yang disimpan tidak berubah. Ya, di sini juga tidak ada perubahan yang saya lakukan. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ya situs Anda sudah siap. Secara dasar ya untuk rank wizard-nya ini kita sudah selesai. Namun, jika teman-teman ingin melakukan pengaturan tambahan atau pengaturan lanjutan, di sini tersedia opsi pengaturan lanjutan yang bisa kita lakukan. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengaturan lanjutan ya. Di sini ada manajer peran. Manajer peran memungkinkan Anda menggunakan peran WordPress untuk mengontrol pengguna mana di situs Anda yang bisa mengedit dan mengakses pengaturan rank math ya. Jadi dengan manajer peran ini, teman-teman bisa menentukan ya pengguna-pengguna yang ada di websitenya ini mana yang punya kemampuan ataupun punya diberikan izin ya untuk bisa mengganti pengaturan yang ada di rank math ya untuk melakukan pengelolaan settingan rank math ini. Di sini jika sudah, Anda bisa klik simpan dan lanjutkan ya jika memang tidak melakukan perubahan di sini. Namun jika ingin melakukan perubahan ya, silakan bisa memilih ya berdasarkan apa role mereka ya, apakah itu administrator, editor, penulis, kontributor, pelanggan dan sebagainya. Silakan bisa diatur ya apa yang bisa mereka ganti ya, apakah semua seperti ini atau hanya beberapa bagian saja. Jika sudah, kemudian simpan dan lanjutkan. Di sini ada monitor 404 ya. Monitor 404 akan memungkinkan Anda untuk melihat apakah pengunjung atau mesin pencari menemukan kesalahan halaman 404 atau halaman yang tidak ditemukan. Kemudian pengalihan, siapkan pengalihan sementara atau permanen, dikombinasikan dengan monitor 404, Anda dapat dengan mudah mengarahkan ulang URL yang salah di situs Anda. Jadi di bagian ini ya, ketika ada halaman yang tidak ditemukan, maka kalian bisa mengatur pengalihannya. Jadi URL yang tidak ditemukan ini bisa diarahkan ke halaman lainnya. Seperti itu ya. Jadi silakan bisa diaktifkan ini untuk mengontrol kesehatan situs kita. Simpan dan lanjutkan. Kemudian di sini markup skema silakan ya. Jika nantinya memiliki tipe-tipe tulisan yang lain, maka dia akan menambahkan opsinya. Namun di sini secara default ya untuk WordPress ada post dan laman. Di sini bisa diatur ya. Di sini saya tidak melakukan perubahan ya, tidak melakukan perubahan. Kita simpan dan lanjutkan. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan pengaturan dasar dari rank math ini, maka kita akan diarahkan ke dashboard dari rank math SEO ini ya. Dan ada fitur-fitur yang cukup banyak ya, sehingga kalian bisa menentukan sendiri mana yang ingin diatur ya untuk di bagian rank math SEO ini. Jadi untuk melakukan instalasi ya dan juga setting dasar, pengaturan dasar dari rank math SEO ini cukup mudah ya untuk di awal. Nanti teman-teman bisa lakukan pengaturan yang lebih mendalam di bagian submenu yang ada di rank math SEO ini ya, seperti bagian analitik, kemudian pengaturan umum, lalu ada judul dan meta seperti ini ya, berdasarkan dari jenis postingnya, jenis postnya ya. Lalu ada pengaturan peta situs jika ingin diganti ya, pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya. Kemudian ada instant indexing ya. Jadi teman-teman bisa mengirimkan URL ya untuk halaman-halaman yang mungkin masih kesulitan untuk terindeks di mesin pencari. Kemudian ada monitor 404, jika Anda menemukan halaman yang tidak ditemukan bisa dilihat di bagian monitor 404 ini. Kemudian di bagian pengalihan atau redirect ya, jika nanti ditemukan halaman yang kosong ataupun tidak ditemukan di 404 ini, kalian bisa membuat pengalihan ya berdasarkan URL yang ditemukan. Kemudian ada analisis SEO. Jika Anda ingin melakukan analisis SEO menggunakan rank math SEO ini. Lalu ada status dan alat. Ini untuk rollback ya, ada rollback, kemudian beta opt-in ya, untuk kita mengikuti ya, mengikuti versi awal
jika ada versi baru yang dirilis ya, kita akan menjadi akses yang pertama ya, test drive. Nah, kemudian ada pembaruan otomatis jika ingin kita bisa mengaktifkan update otomatis untuk plugin RankMath SEO ini. Jadi mungkin itu ya teman-teman untuk melakukan instalasi dan juga setup dari RankMath ini cukup mudah. Untuk Anda yang ingin menggunakan RankMath SEO sepertinya tidak jauh berbeda dengan plugin SEO yang lainnya yang bisa Anda gunakan di website Anda. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan perhatian untuk video ini ya. Semoga ada manfaat dari video ini untuk teman-teman yang ingin menggunakan RankMath SEO ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi apakah itu nanti akan dijawab lewat komentar ataupun saya akan sajikan dalam bentuk video di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya membuka pintu diskusi ya untuk Anda yang ingin berdiskusi lebih jauh tentang RankMath ini. Silahkan ya. Sekali lagi, terima kasih. Sukses selalu untuk Anda. Saya Surya Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.